Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ini pengantin baru nih. Belum. Pengantin baru Belum ya? aja. Belum. Belum. Kalau Tangan udah pasti pengantin udah baru. diundang lah, Bang. Gimana nih, Sya? Ini gue lagi bacain, maksudnya lagi bacain tweet orang di Twitter tentang capek gak sih kayak setiap orang ketangkep dihubunginnya gue, terus komennya selalu kayak gitu aja, Sya. Si Alex belum Itu kecebur udah ngomong aja. dari pas kita waktu itu podcast ya, setiap ada yang ketangkep pasti dihubunginnya sama tatoan tapi pakai narkoba kan. Iya, maksudnya, tapi selalu dia belum ketangkep aja. Lama-lama bete juga sih, maksudnya sekali-sekali mau reaksi lah, sekali-sekali gitu loh. Speak up ya, bener-bener. Jadi Maksudnya guys, reaksi. kalian itu jangan cuma nilai orang dari tampilan luarnya gitu. Jadi kayak misalkan lo belum kenal dia secara personal, lo nggak usah so ngejudge gitu loh, paham gak sih? Kayak si Bang Les ini nih, kalian kalau ketemu langsung sama dia, terus habis itu ngobrol sama dia tuh banyak banget tahu pengetahuan yang tadinya gue nggak tahu, terus taunya dari dia gitu. Ini gue bukan jadi penjilat ya, cuman emang begitu sih. Tapi dia kalau minum dia minum, dia sering di lokasi biasanya selalu ada minuman yang rasa es teh itu. Aduh, teh manis. Syah ini baca tweet dari Twitter ya. Meme yang Lex bisa jadi legend di Indonesia kalau dia nggak pernah makan narkoba beneran selama hidupnya. Terus banyak nih komennya di tweet-tweetnya tuh, kalau ada artis ganteng yang kena kasus narkoba, yang Lex selalu dibawa-bawa. GG sih, makan bang. Kayak terus plot twist yang nyepuin Alex soalnya dia bos narkobanya. Waduh, itu bercanda. Kuat banget nih Lex kayaknya lu bisa begitu ya. Itu mah bercanda aja. Tapi maksudnya apalagi ya, Mo? Kayak nanti ada lagi pas yang ketangkap. Nanti pasti ada lagi yang ketangkap. Tapi pasti komennya gitu aja. Nggak apa ya, nggak bosan-bosan. Gimana ya? Mungkin bukan masalah nggak bosan-bosan, tapi memang netizen itu suka menilai kita dari apa yang mereka ingin nilai gitu. Jadi mereka itu orangnya gini loh, Bang. Misalkan mereka udah punya perspektif sesuatu sama seseorang gitu ya. Itu kalau kita melakukan sesuatu yang benar pun mereka bakal tetap menganggap kayak alah paling itu cuma pencitraan. Paham gak sih? Kayak Iya. Kayak memang udah begitu hukumnya gitu. Jadi kayak misalkan gue nih ya, gue bikin suatu hal positif gitu kan. Itu pasti tetap ada aja orang yang bilang, "Alah lu aja terkenal gara-gara marah-marah doang. Alah lu aja sekarang bisa kayak gini gara-gara konten lo nyinyir." Maksudnya kayak ya konten sama real life gue beda gak sih sebenarnya? Maksudnya apa yang lo lihat itu tampilkan itu belum tentu sama seperti apa yang gue lakukan di kehidupan nyata gue gitu. Ya makanya ya susah, berat ngomong Indonesia ini nggak bakal maju-maju kalau masyarakat tolol ini harus dibunuh semua kayaknya nih. Jangan. Dihilangin gitu. Yang dihilangin mungkin bukan orangnya, tapi pola pikirnya yang mesti berubah. Nggak bakal berubah kayaknya. Udah tolol itu udah nyangkut gitu. Maksudnya kenapa sih nggak support aja orang yang lagi kena masalah gitu? Iya, fokus kepada masalahnya apa guys, jangan menyangkut pautkan, jangan mencatatkan nama orang lain yang tidak ada hubungannya kepada masalah tersebut. Maksudnya kayak lama-lama orang risih juga nggak sih digituin? Ya lama-lama risih lah, ini udah yang keberapa? Ya kita harus bikin genosida nih. Ini orang idiot dibantai semua aja nih, anjing. Capek juga kalau nggak maju-maju Indonesia ini, capek. Orang mereka nih yang bikin kita mundur mulu. Pola pikirnya tuh banyak, makanya kalian itu ya yang ngejudge, kalau misalkan yang ngejudge ada yang nonton ya, ada yang menyangkut-nyangkutkan nonton nih, kalian tuh banyak-banyak nonton video-video motivasi, perbanyak video yang bikin kalian tuh pola pikirnya tuh maju berubah gitu loh. Jangan cuma gosip kayak gibah di mana-mana, segibah aja kan. Iya, banyak nonton One Piece gitu. Ya. Si Lutfi request Magara, Lutfi jamet Lutfi. Lutfi request. Naikin. Coba ya si Lutfi ya. Dia kan ini apa namanya? Orangnya sedikit apa namanya? Si Lutfi itu mana? Nih dia nih. Selamat. Pengantin baru nih. Yoi. Pengantin baru. Yang pengantin baru dia, gue mah belum. Oh gitu. Nah ini kita ngobrol langsung Lutfi yang nggak pakai narkoba, cuman kayak pakai narkoba nih otaknya nih. Kalau menurut gua di Indonesia itu masih kental budaya diskriminasi verbal. Kayak gimana tuh? Contohnya, anak
tatoan pasti kehidupannya free sex, free drugs. Ya, itu diskriminasi verbal karena belum tentu orang yang tatoan melakukan hal itu. Gue setuju banget dengan konteks lu ini. Yang kedua, anak muda politik bisa apa? Itu kan diskriminasi buat anak-anak muda. Sedangkan kita dari kecil diajarin untuk sesuatu hal yang lebih baik daripada orang tua kita. Tapi giliran udah mau menunjukkan suatu hal, didiskriminasi. Lu bisa apa anak muda sama orang-orang tua? Ya. Terus lagi juga, orang Sunda itu biasanya sukanya XXXX. Orang Padang itu pasti orangnya kayak gini. Itu udah Kadang-kadang masih pelit diskriminasi. gitu ya. Iya, tapi itu udah diskriminasi banget. Misalnya cewek Kalimantan tuh pasti kayak gini. Udah diskriminasi. Nah, kalau itu nggak dibiasain, akhirnya yang kecil-kecil kayak Bang Yonglek lah. Gue tahu lu tatoan semua dari tubuh, dari ujung atas sampai bawah. Minum iya, tapi minum tidak melanggar hukum, jelas. Iya kan? Tapi narkoba jelas dengan hukum. Itu didiskriminasinya sama tatoan lu. Belum tentu ya, misalnya kayak gua, Tasya yang mukanya baik-baik kayak gini kan. Gak lah, gue Dibilang orang mah nggak narkoba gitu. Bisa jadi kan? Bisa jadi. coy, Udah minta terjadi coy. orang-orang kayak gitu. Lo enggak, tapi diskriminasi itu tidak terjadi di kita. Tapi Iya malah sih. ke Bang Yonglex. Itu. Ya, Tapi kayak nggak apa-apa lah. tadi kan banget tuh yang ketangkep malah yang tampilan depannya itu fine aja gitu kan. Gitu. Ya sebenarnya nih live ini dibuat juga percuma, tetap akan ada yang melakukan hal yang kayak gitu. Jadi cuman sekali-sekali aja kayaknya harus dikasih respon gitu loh sih, Lutfi. Benar, setuju banget. Sekali-sekali dikasih respon. Ini yang keberapa? Seingat gue dari Tapi kayak Bang, kayaknya lu mesti menegur salah satu orang yang emang ngomongin itu deh, untuk sebagai contoh supaya itu tidak jadi kemudian ada lagi gitu. Maksudnya kan kayak itu. Oh iya benar. Lu ciduk satu deh yang misalnya menyebut nama lu dengan jelas deh. Maksudnya biar tren itu bisa berhenti gitu. Karena kalau nggak digituin, mereka pasti bakalan kembali lagi dengan versi terbaru lagi gitu. Dengan kita ciduk satu kali ya. Nih ada nih. Iya, ciduk aja satu. Dia komen kayak gini nih. Gue kompor banget ya, tapi ya baca namanya nih. Encit, ya Alex itu bukan nggak makan narkoba, cuma dia nggak ketahuan aja. Kita lihat mukanya, sap. Nah ini mukanya nih, jelas nih. Ini kita ciduk kali ya. Sekali kita ciduk. Tinggal Dok, udah nyebut nama pula. Aspek UIT-nya ada tuh udah. Iya, Pekalongan tuh kelihatan di Pekalongan. Tapi jauh sih Pekalongan. Sekali-sekali kita ciduk ya. Set, kita ciduk. Cakep lagi. Mulutnya cuma nggak bisa dijaga. Muka doang cakep, mulutnya bobrok anjing. Nah, itu dia. Itu lebih parah tuh. Berbalut suatu hal yang bagus ya kan, dengan menjaga pakaiannya, tapi mulutnya nggak dijaga. Tuh, kasihan Alex ngapa-ngapain disalah-salahin. Orang gue lagi anteng-anteng. Yang ketangkap siapa? Yang di bawah gue. Orang Yonglek lagi ngurusin mining kripto, ya. Aduh. gue sama para traders gue ngerasa gitu. Pagi-pagi. Tahun 2022 banyak yang mau dilakuin. Malah disangkut pautin ya. Tapi dari Jeffrey Nicole, Nunung, siapa aja tuh ya? Dari semenjak gue keluarin Cypher itu keluar mulu memesnya, keluar. Tapi lo tau gak sih orang-orang yang positif look ya atau good looking ketika udah habis ciduk masih ada yang bela? Ya nggak apa-apa sebenarnya. Sebenarnya dibelain tuh nggak apa-apa tahu Lutfi. Enggak ada yang ngebelanya. Ya? Ini nggak mungkin, ini pasti jebak. Lu pasti ini kan, lu pasti itu kan. Nggak apa-apa sebenarnya, itu hak mereka buat ngebela gitu. Mungkin dari belaan itu orang lain yang tidak dong. Iya, mungkin yang dari yang ngebela itu yang lagi kena masalah jadi ngerasa ada yang support. Kagak masalah sebenarnya. Cuman yang masalah ini orang-orang yang ngapain bobo orang lain. Dia aja belum ketangkap, dia belum ketangkap. Tadi gue udah kasih tahu 2021 awal gue di Jawa lagi tuh, lo belum tahu Lutfi, gue tuh digerebek rumah gue. Oh, yang lu cerita digerebek. Jadi gini, malamnya itu lagi masalah sama K-pop, nggak salah malamnya. Fansnya K-pop ini dia komen
kita fans EXO garis keras bisa kirim polisi buat ngeciduk lu gitu. Oh ya? Iya, bisa ngeciduk lu gitu. Malam tuh gue baca komen itu. Besokannya siang-siang gue dibangunin sama polisi 7 orang. 7 apa 8 orang. Pas dibangunin, ih polisi ngapain kesini? Wah, beneran diciduk nih gue gara-gara masalah K-pop. Ternyata dia mau razia narkoba. Gue langsung lega. Wah, untung aja razia narkoba gitu. Dites urin, bla 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 bla, udah kelar. Dan gue diem aja, maksud gue nggak keluar santai aja gitu. Udah gitu, dan saking penasaran itu sampai diciduk gitu. Jadi kalau orang bilang Alex kapan keciduk, udah diciduk tapi negatif bos. Gitu. Maksudnya Jadi gue nggak perlu juga memperlihatkan ke kalian. Tadi kan ada yang bilang kayak gini ya. Coba tes urin habis itu diupload gitu. Maksudnya buat apa sih ya? Kalau lu nggak percaya ya udah nggak usah, nggak penting. makanya nanti kalau kita upload nih apalah ya elah, gue diem aja gitu. Nanti malu sendiri, cuman mang anjing orang-orang ini. Tapi gue kadang-kadang kok ketawa sih kayak yang Lex lebih cocok ngelem aja gitu. Suka ketawa-tawa baca-baca komennya gue sambil baca ini. Ngelem mulut lu bilang. Tuh ada yang komen tahun ini moga-moga diangkut. Pengen sih diangkut gitu. Pengen. Iya, maksudnya diangkut. Pengen diangkut supaya orang tahu kalau rame-rame kalau gue nggak make kan jadi malu. Jadi maksudnya yang ngomong ini jadi malu gitu. Tapi nggak bakal kejadian juga sih. Karena gue nggak punya circle itu. Iya benar. Jadi yang paling bener tuh kalau temen narkobaan mendingan jauhin aja. Iya, ntar juga hilang sendiri. Daripada bikin susah, bikin repot. Setuju banget. Bikin repot tau, gue yang direpotin malah. Ya sudah kali ya, kita sudahi live ini nih. Bang, better orang itu beberapa lu foto, lu taruh di feed deh. 1, 2, 3 orang yang Udah jelas. sih, udah dapet dia satu. Tapi menurut Enggak, gue taruh di Tapi feed. satu Twitternya, mukanya kita taruh di feed kali ya. Iya, taruh di feed dengan komennya dia menyebut nama lo kayak gitu. Iya benar sih. Boleh juga sih nih, coba ya. Ntar gue repost deh. Dua lah. Ntar gue repost. 2 orang ya. Iya. 2 Satu orang kalau kita bisa lihat. cari yang kayak tadi tuh yang baik-baik tuh, yang covernya baik tapi ternyata mulutnya gak jaga. Satu lagi cari yang mungkin covernya gak baik, mulutnya benar-benar gak dijaga. Jadi Oke, plus coba nih gue cari nih. Ya Iya udah, dong. Jadi ya. ntar gue Oke, upload kalau deh. gitu. Bye-bye. Bye. Doain ya buat bini gue nih, semoga Nadia, hamilnya lancar. sehat-sehat ya Bung Mil. Ya. Oh ya, hamil berapa bulan? Dia masuk 3 bulan, Bang. Oke. Mantap kalau gitu. Lagi gemoy-gemoynya, Bang. Bener. Bentar lagi ribet-ribetnya, Bye-bye. bentar lagi sakit-sakitnya mulut tuh. Iya, siap. Sukses selalu. Oke.